Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita walaupun dengan cara berjauhan seperti ini, namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhusyuan kita, keseriusan kita untuk terus mencari ilmu, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Salawat serta salam semua selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, terutama sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita semua, yang mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa dengan kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah untuk pengarangnya, untuk guru-guru kita, guru-guru AA juga, dan juga untuk Miftahul Falah, semua orang yang punya hubungan baik dengan Miftahul Falah, dan juga orang-orang yang awsana bid-du'a. Mudah-mudahan kita semua dan mereka semuanya selalu mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terkhusus untuk pengarang kitab ini dan juga kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari nak kita lanjutkan seperti biasa, baca dulu Arabnya, nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, dan kemudian setelah itu dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Mohon diperhatikan dan sekali lagi niatnya kita luruskan betul-betul hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khisalin as-salawatil khamsi ma'al imami wa mujalasatil ulama'i wa iyadatil maridi wa tashyi'il janazati. Ini ada sebagian teks yang hurufnya iya-nya satu, itu hurufnya termasuk yang di A juga, ini ta, shin, ya, ain. Yang betul itu atau yang lebih pas lagi ta, shin, ya, ain. Iya-nya ada dua. Wa tashyi'il janazati wa suqyil ma'i wa sulhi bainal itsnaini wa ikramil jari wal yatimi fahris ala zalik. Ya Ali, yuhai Ali, tamanna eta berangan-angan, ngaharepkeun, berangan-angan, berharap gitu, berharap. Saha Jibrilu, malaikat Jibril, ayyakuna kana yen aya saha Jibril min bani Adama, eta ti golongan manusia, ti anak Nabi Adam, yaitu dari manusia. Nah cenah Jibril kok berharap pingin menjadi manusia, li sab'i khisalin, karena 7 pirang-pirang tingkah. Karena 7 pirang-pirang tingkah, karena 7 pirang-pirang keayaan. As-shalawatil khamsi, anu kahiji pirang-pirang salat anu 5 waktu, ma'al imami, sarta imam. Salat 5 waktu bari berjamaah. Wa mujalasatil ulama'i, sareng bergaul sareng ulama. Wa iyadatil maridi, sareng ngalongok jalmi anu teu damang. Wa tashyi'il janazati, sareng nganterkeun janazah atau ngurus janazah. Wa suqyil ma'i, sareng masihan cai, ngasih minum ke orang lain, karena dulu di Arab ya susah air itu. Wasulhi, sareng ngaakurkeun, ngadameikeun, bainal isnaini, di antara 2 jalmi atau di antara 2 golongan, 2 pihak yang bermusuhan.
wa ikramil jari sareng ngamulyakeun tatangga, wal yatimi sareng anak yatim. Fahris maka kudu merhatikeun pisan anjeun ala zalika kana itu 7 tingkah. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali kali ini menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu berangan-angan, bercita-cita lah ya, tamanna itu bercita-cita. Berarti mungkin malaikat Jibril itu pernah ingin menjadi manusia. Malaikat Jibril pernah ingin menjadi manusia. Lah ini nak punten. Malaikat aja pengen jadi manusia. Lah kok ada manusia yang masih tidak bersyukur kepada Allah. Nah punten, dari bentuk zahir aja, manusia itu makhluk yang udah disempurnakan Allah, yang bentuknya paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Di ayat lain, laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan manusia. Banyak kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita. Yang ya karena kita nggak tahu, akhirnya kita nggak menyadari bahwa kita ini sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau manusia semuanya tahu keutamaan yang Allah berikan kepada manusia, ya semuanya akan bersyukur kepada Allah. Dan semuanya akan mempertahankan dia sebagai manusia. Mual aya manusia nggak akan ada manusia yang wah saya pengen punya ilmu macan. Ya ngapain punya ilmu macan? Manusia udah lebih mulia dari macan, manusia udah lebih baik daripada macan. Pengen punya ilmu monyet, wagaro aku terus naik ke pohonnya, nggak bakalan ada. Kalau manusia menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau santri putra tahu manusia itu paling baik, nggak bakalan ada santri putra yang cita-cita pengen bisa kayak atau menjelma menjadi cicak. Dulu kan ceritanya ada santri putra datang ke gurunya, ke guru ngajinya, minta ijazah, minta amalan, minta doa supaya dia bisa menjadi cicak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yai, yang pertama saya datang ke sini mau silaturahmi. Yang kedua saya ada keinginan. Ya, silaturahminya diterima. Keinginan kamu apa? Mohon maaf Yai, katanya. Saya pengen minta amalan, pengen minta ijazah biar saya bisa menjadi cicak. Dia diketawakan sama kayaknya. Ngapain kamu pengen menjadi cicak? Ternyata cita-citanya dia pengen menjadi cicak biar saya bisa jalan-jalan ke Pondok Putri tanpa ketahuan sama pengurus, katanya. Malaikat Jibril aja berangan-angan, bercita-cita ingin menjadi manusia. Loh, kita yang sudah Allah takdirkan menjadi manusia, kenapa kok tidak tahu dan tidak menyukuri semua keutamaan serta kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Walaupun alasannya di sini disebutkan, kata Kanjeng Rasul, malaikat Jibril itu pernah ingin menjadi manusia karena ada 7 alasan. Pertama apa? As-salawatul khamsi ma'al imam. Malaikat Jibril pingin menjadi manusia itu karena melihat manusia itu bisa melakukan atau mendirikan sholat yang 5 waktu berjamaah dengan imam. Kenapa? Karena saking banyaknya, saking besarnya fadilah keutamaan yang Allah berikan untuk orang yang bisa menjaga dan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dengan imam. Bukannya malaikat juga bisa ya? Malaikat bisa, tapi malaikat kan oleh Allah nggak dikasih buku catatan amal. Malaikat nggak dikasih buku catatan amal. Karena apa? Karena malaikat dikasih akal sehat, ya, tapi nggak dikasih hawa
Nafsu. Kalau manusia ya akal sehat juga hawa nafsu. Iya, makanya di saat manusia bisa mengalahkan hawa nafsunya, akal sehatnya yang menang sehingga taat dan patuh kepada Allah, maka manusia itu menjadi orang yang lebih baik daripada malaikat. Namun sebaliknya di saat manusia akal sehatnya kalah dan hawa nafsunya yang menggebu-gebu yang menguasai dirinya, maka manusia itu akan lebih jelek daripada hewan. Kenapa? Karena hewan itu hanya dikasih hawa nafsu tanpa dikasih akal sehat. Nah, satu, malaikat Jibril pernah bercita-cita ingin menjadi manusia itu alasannya karena satu, manusia itu bisa sholat berjamaah yang 5 waktu. Yang kedua, wa mujalasatil ulama. Bergaul, duduk bareng dengan para ulama. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan ulama, paling tidak kita akan kecipratan ilmunya. Kalau kita dekat dengan ulama, paling tidak kita melihat, oh, pekerjaan, aktivitas, kelakuan orang yang berilmu itu seperti itu. Karena ya maksudnya itu ulama ya orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Oh, kenapa dia begitu? Oh, makannya tuh begitu. Oh, sebelum makan itu baca doa. Oh, sebelum makan itu cuci tangan. Oh, cuci tangan kan para ulama mengajarkan kita cuci tangan itu bukan hanya setelah ada corona ini, dari dulu. Nah, kita tuh sudah terbiasa untuk cuci tangan. Oh, setelah makan itu kemudian berdoa bersyukur kepada Allah. Oh, kalau minum itu caranya pakai tangan kanan, minum itu diusahakan terbagi 3 tegukan. Itu kan kalau ulama sudah seperti itu, apa yang dilakukan oleh ulama pasti akan ada dasar ilmunya. Makanya kalian nanti jangan heran kalau melihat ada ulama terus misalnya kalian melihat ulama langsung atau ya secara langsung ataupun lihat di medsos atau gimana, oh ada ulama yang berpendapat seperti ini, kok keras sekali, kuat sekali mempertahankan pendapatnya. Ada ulama yang ini berbeda pendapat tapi ternyata kuat sekali memperjuangkan pendapatnya. Ya karena apa? Karena para ulama itu jangankan mengeluarkan pendapat, semua yang ulama lakukan itu pasti berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita sudah hidup, semua yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita jalankan itu berdasarkan kepada ilmu, maka kita akan teguh, kokoh mempertahankan, memperjuangkan apa yang kita ketahui. Dan orang yang bisa seperti itu hanya ulama. Yang selanjutnya, yang nomor 3, wa'iyadatil marid. Alasan malaikat Jibril pernah bercita-cita ingin menjadi manusia itu karena manusia bisa nengok orang sakit. Nengok orang sakit itu juga merupakan satu amal kebaikan yang banyak pahala dan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nengok orang sakit itu merupakan satu hak dari orang sakit untuk orang-orang yang sembuh supaya dia ditengok. Di dalam salah satu dasarnya ya hadis dari baginda Nabi SAW yang ada 7 hak sesama muslim atau dari orang muslim dari sesama muslim yang lain. Terus kalau kita lihat ya semua kebaikan yang disebutkan atau alasan yang 7 yang menjadi alasan malaikat Jibril ingin menjadi manusia itu, yaitu sebetulnya malaikat rahmat, malaikat itu selalu ada di situ karena melihat semua yang 7 alasan ini merupakan hal-hal yang baik, keutamaan-keutamaan yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia, terutama kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya watasyi'il janazah, mengantarkan jenazah. Ngantar jenazah, setelah jenazah disolatkan terus kita kan ngantar ke kuburan. Itu juga merupakan hal yang sangat baik, merupakan pekerjaan yang sangat banyak pahala kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wasaqil ma atau suqil ma,
ngasih minum. Kalau dulu di Arab ya ngasih minum ke orang lain itu ya termasuk termasuk amal yang sangat utama, karena di Arab ya susah air. Terus kemudian kalau di kita sekarang apa hanya ngasih air minum atau yang lainnya? Mau mengamalkan secara letterlek, ngasih minum kepada orang lain, ya silahkan. Tapi yang jelas, yang paling berharga ya yang paling dibutuhkan. Apalagi sekarang di bulan puasa, merupakan bulan yang penuh rahmat dan keutamaan dari Allah Ta'ala. Siapa saja yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Terus juga ditambah sekarang dengan kondisi serba terbatas, serba kekurangan di saat adanya wabah COVID-19 ini. Orang susah mencari nafkah, orang susah mencari rizki. Makanya di saat kita ada kelebihan rizki, terus berbagi dengan sesama, berbagi dengan tetangga, berbagi dengan saudara, maka itu akan menjadi kebaikan yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang keberapa ini? Pertama, sholat berjamaah dengan imam. Yang kedua, mujalasatul ulama. Yang ketiga, iyadatul marid. Yang keempat, tasyi'ul janazah. Yang kelima, sakil ma. Yang keenam, as-sulhi bainal isnain. Mendamaikan dua orang yang sedang berantem. Mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru. Ini mendamaikan orang yang sedang berantem juga, terutama sesama muslim, ini merupakan pekerjaan yang sangat utama. Bahkan kan berbohong itu kan salah, berbohong itu jelek, berbohong itu dosa. Tapi ternyata ada perbuatan bohong yang tidak apa-apa, yang tidak termasuk ke dalam dosa besar. Apa? Kalau kita berbohong, tujuannya untuk mendamaikan dua orang yang sedang berantem. Dua pihak yang sedang berseteru. Didamaikan. Misalnya Fajar lagi berantem sama Sandy. Berantemnya apalah, terserah alasannya. Mau rebutan kucing, mau rebutan apa, terserah. Saingan untuk mendapatkan pesonanya ayam jago apa gimana, terserah. Pokoknya berantem lah. Lah terus nanti kita datang ke Sandy. Sen, kamu gimana itu Fajar? Oh pasti, kata Sandy. Iya Fajar tuh. Dia tuh begini. Nah, terus kita masuk di situ. Iya, kasihan Fajar tuh begitu. Tapi kemarin saya ngobrol sama dia, ternyata dia tuh katanya kangen, pengen ngobrol sama kamu, pengen belajar bareng lagi. Dipikir-pikir, kasihan juga dia. Ya, nanti pasti Sandy pun akan mulai lembut hatinya. Oh iya ya. Terus datang nanti ke Fajar. Jar, Sandy tuh gimana sih sama kamu? Iya, dia tuh gini. Tapi Sandy tuh, saya lihat kemarin dia lagi ngelamun, terus saya samperin. Kenapa kamu kok ngelamun? Iya, saya ingat wae ke Fajar. Fajar tuh orangnya baik, tapi gara-gara saya nggak memaafkan dia, akhirnya kita sekarang menjadi renggang. Nah, itu kan awal. Itu padahal kan awalnya bohong. Tapi bohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang berantem itu tidak termasuk bohong yang dosa. Karena apa? Karena mendamaikan dua orang yang sedang berantem, terutama sesama muslim, itu merupakan satu perbuatan yang sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikramil jari wal yatim. Yang ketujuh, memuliakan tetangga dan orang anak yatim. Bahkan yang namanya memuliakan tetangga ini, kita berbuat baik, terus hati-hati, sopan, saling menghargai, saling menghormati kepada tetangga. Ini kalau kita melihat di hadis yang lain, sampai baginda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merasa atau mengaku iman kepada Allah, maka hendaknya dia harus mau memuliakan tetangganya. Yang namanya memuliakan tetangga berarti di sini ini merupakan salah satu tanda kesempurnaan imannya manusia. Nah, di situ kan situ. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah, maka hendaknya dia mau memuliakan tetangga. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan sampai-sampai para sahabat itu, ini kannya Nabi kok memuliakan tetangga. Cuman katanya
Sampai ada sangkaan dari para sahabat, ini jangan-jangan nanti kalau kita meninggal, tetangga juga merupakan salah satu ahli waris kita. Saking apa? Saking Kangjeng Nabi berpesan bahwa kita harus mau memuliakan tetangga. Karena secara nalar kita aja, secara logika, kita tinggal di satu tempat, di rumah kita. Kalau kita di rumah ada kecelakaan, nauzubillah ini misalnya, ada kemalingan atau kebakaran. Yang pertama kali tahu kabar kita dan yang pertama kali datang untuk menolong kita, siapa? Pasti tetangga kita. Kebetulan tetangga saya ini, sekampung ini, ya tetangga ya saudara. Ya apalagi kalau tetangga dan juga itu saudara ya apalagi. Jangankan yang tetangga dan itu juga saudara, yang hanya tetangga aja. Kita nggak ada sangkut pautnya dari leluhur kita, atau yang jelas pokoknya ini saudara senabi Adam dan sesiti Hawa, apalagi saudara sesama muslim, itu juga sudah merupakan satu kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang selanjutnya atau di poin ke-7 ini, memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Karena memuliakan anak yatim itu, sekali lagi katakan di sini, merupakan salah satu amal kebaikan yang sangat disukai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan terakhir dari Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, fahris ala dzalik, perhatikan olehmu, perhatikan sungguh-sungguh atau berusahalah supaya kita bisa melakukan 7 hal, yang mana 7 hal ini adalah kebaikan yang menjadikan alasan pada satu saat malaikat Jibril pernah bercita-cita ingin menjadi manusia. Lanjutkan nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, salli bil laili walau kahal bisyatin, fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Ya Ali, yuhai Ali, salli kudu salat anjeun bil laili dina waktu peuting, walau kahal bisyatin, sok sanajan saperti meres susu domba. Fal musalli, maka ari jalma anu salat bil laili dina waktu peuting, ahsanun nasi eta pangsae-saena manusia, naonana wajhan wajahna. Pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali yang kali ini, itu Kanjeng Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, salatlah di waktu malam walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar. Dalam bahasa fikih itu atau dalam bahasa riwayat yang lain, walau rokaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Maksudnya sholat malam di sini bukan sholat isya yang diakhirkan sampai tengah malam, tapi kita bangun di waktu malam dan berusaha untuk sholat malam atau sholat tahajud, walaupun hanya sebentar. Di sini diibaratkan oleh baginda Nabi kahal bisyatin, seperti orang yang merah susu kambing, susu domba, karena minuman atau susu hewan yang banyak dikonsumsi oleh manusia selain sapi ya domba. Karena orang Arab itu kalau pingin minum susu domba, yang ambil gelas tinggal ditangkap dombanya terus diperes langsung diminum. Dan orang yang meres susu itu orang yang meres susu domba itu nggak pernah lama. Ya susu domba yang nggak sebesar susu sapi, nggak pernah lama. Itu berarti kan sebentar. Itu katakannya Nabi, sholatlah di waktu malam walaupun hanya seperti orang yang sedang meres susu domba, dalam artian hanya sebentar. Bahasa lain walau rokaatain, walaupun cuman 2 rakaat. Karena apa? Di sini disebutkan salah satu alasan keutamaannya, orang yang suka sholat malam itu orang yang akan wajahnya paling baik. Baik sekarang di saat kita di dunia ataupun apalagi nanti di mana? Di akhirat. Karena orang yang selalu sholat malam itu pasti di malam hari setelah sholat pasti akan mengangkatkan tangannya, berdoa dan bermunajat kepada Allah, membaca doa yang disunnahkan, Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wal ardi, Allah, atau Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa fihinna wa lakal hamdu, terus sampai akhir. Dan setelah itu kita juga memohon kepada Allah, meminta segala yang kita inginkan, segala yang kita cita-citakan, minta kepada Allah di saat waktu di malam hari itu. Maka setelah
dia kalau di malam bermunajat kepada Allah, dia pun yakin bahwa dia akan menjadi hamba yang betul-betul disayang oleh Allah, hamba yang betul-betul diperhatikan oleh Allah. Maka di siang harinya, di saat dia masuk ke waktu siang, apapun jalur atau alur kehidupan yang ia dapatkan, itu tidak akan menjadi kesusahan bagi dia. Karena apa? Karena dia yakin tadi malam aku sudah bermunajat kepada Allah, aku adalah hamba yang dekat dengan Allah. Apapun yang terjadi asal aku hadapi dengan kuat, dengan sabar, dengan tegar, dengan tabah, dan selalu menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala, maka akan selamat, maka tidak akan menjadi masalah. Orang yang selalu sholat malam itu, sholat malam dengan sungguh-sungguh apalagi, ya apapun yang terjadi di dunia ini, asalkan itu bukan murka dari Allah, itu akan membuat dia santai. Tidak akan menjadikan dia merengut, tidak akan menjadikan dia bete, segala macam lah, galau, enggak. Orang itu kalau enggak bete, enggak galau kan sumringah. Ceria gitu loh. Kalau ceria, ya walaupun jelek tapi wajahnya jelek, kalau ceria ya lumayan. Udah mah ini mah jelek, yang penggek, jeding, terus cemberut, sudah. Kayak lagi upacara bendera aja pokoknya cemberut. Tapi walaupun jelek tapi wajahnya selalu ceria, maka itu akan menjadi kebaikan. Dan sekali lagi, sholat malam itu salah satu fadilahnya adalah bahwa orang yang selalu sholat malam akan menjadi orang yang wajahnya paling baik, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan kesempatan dari Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang bisa mendawamkan, mengistiqomahkan sholat di waktu malam walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 2 rakaat. Untuk tata caranya bisa kalian dan kita pelajari lagi di ilmu fikih. Untuk hari ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.